Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laude Muhammad Syarif Rabu pagi dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal. Dari tembok rumah terlihat bekas jelaga akibat bom molotov tersebut. Inilah kondisi rumah milik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laude M. Syarif di Jalan Kalibata Selatan, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan. Rabu siang setelah dilempari bom molotov orang tak dikenal. Peristiwa terjadi pada Rabu dini hari dan terlihat dari kamera pengawas rumah. Dari kesaksian salah satu tetangga yang tinggal di depan rumah korban, dirinya mengaku mendengar suara ledakan sekitar pukul 1 Rabu dini hari. Pukul setengah satu Pak ya? Setengah satu, jam 1 deh. Saat itu Ibu langsung mengecek keluar apa gimana? Enggak, saya kan tiap hari aktivitas saya di dapur, jualan. Jualan. Iya. Lalu yang Ibu lihat selanjutnya apa setelah mendengar suara itu? Saya nggak keluar. Nggak keluar, hanya mendengar suara di aja. Dapur, ya. Ada keramaian nggak Bu tapi setelah itu? Nggak ada. Warga sekitar Nggak ada ya? Nggak ada. Sementara itu rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo di Bekasi, Jawa Barat diteror benda mencurigakan yang diduga bom paralon. Inilah foto benda mencurigakan yang meneror rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo di Jalan Geraha Indah 8, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tampak benda yang diduga bom pipa paralon ini berisi kabel, baterai, baut, dan serbuk putih. Temuan benda tersebut berawal dari saat salah satu penghuni rumah mencurigai adanya tas berwarna hitam yang digantung di pagar rumah Agus Raharjo pada Rabu pagi. Sang pemilik rumah yang curiga dengan benda tersebut kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Saat ditemukannya benda tersebut, sang pemilik rumah Agus Raharjo tidak berada di rumahnya. Gitu kan udah dibawa, udah diamankan gitu. Pas dibuka ya kayak mungkin model begitu ya. Iya. Ada berapa unit Pak? Ada berapa biji Pak yang Bapak tahu Pak? Di dalamnya Pak? Kayaknya satu Pak. Baru satu aja. Baru satu. Jenisnya kayak longsong kayak apa namanya? Wah jenisnya saya nggak tahu Pak karena kan waktu pemeriksaan itu. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Rabu siang mendatangi rumah Ketua KPK Agus Raharjo di Perumahan Geraha Indah, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain memeriksa saksi yang pertama kali menemukan tas berisi diduga bom pipa, kedatangan Puslafor juga untuk melakukan pengecekan rumah. Petugas Puslafor yang berjumlah 6 orang ini langsung masuk dan melakukan olah TKP serta meminta keterangan seorang saksi yang merupakan penghuni rumah di dekat rumah Ketua KPK Agus Raharjo. Saksi tersebut adalah orang yang pertama kali menemukan tas hitam yang diduga berisi bom pipa. Sebelumnya rumah Ketua KPK Agus Raharjo diteror dengan temuan sebuah tas yang digantung di pagar rumahnya. Tas tersebut diketahui berisi pipa paralon dengan panjang kurang lebih 10 cm yang berisi sejumlah baut panjang, serbuk yang belum diketahui jenisnya, seperangkat kabel, dan detonator. Hingga Rabu siang belum ada keterangan dari pemilik rumah Agus Raharjo. 2 kasus teror bom di kediaman pimpinan KPK kini sudah ditangani oleh kepolisian dengan terjun ke lokasi kejadian untuk memeriksa tempat kejadian perkara serta mengambil keterangan sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri mengatakan saat ini Polri sudah membentuk tim khusus guna mengungkap kasus ini. Tidak hanya itu, selain dari penyidik Bareskrim, Polri juga menerjunkan tim Densus 88 anti teror. Polri sudah menurunkan beberapa tim ke situ. Jajaran Polda Metro jelas, ya Polres setempat di kedua kediaman pimpinan KPK, gitu ya. Bareskrim, Pusiden, Puslatpor, Densus 88. Prinsipnya kita akan berusaha keras untuk mengungkap kasus ini. Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah terhubung bersama kami koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana di Gedung KPK Jakarta. Maria, sudahkah ada tanggapan dari KPK terkait teror bom yang terjadi di rumah Komisioner KPK ini? Selamat sore Eva. Untuk informasi maupun konfirmasi yang diberikan oleh KPK secara resmi masih belum ada hingga saat ini, tapi melalui pesan singkat juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa pihaknya atau KPK masih mensarikan atau memeriksa beberapa informasi yang didapatkan dari pihak kepolisian maupun fakta-fakta yang memang berada di lapangan, yakni di rumah kedua komisioner KPK, yakni Agus Raharjo dan juga Laude Muhammad Syarif. Dan kemudian Febri juga menyatakan bahwa
sampai dengan saat ini kedua komisioner KPK baik Agus Raharjo maupun Laude Muhammad Syarif masih bekerja seperti biasa di gedung KPK Jakarta. Dan di tempat ini pula Eva tidak terlihat apapun yang berbeda dari hari-hari biasanya meskipun ada teror yang terjadi di rumah komisioner, tetapi perjalanan atau pergerakan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini masih seperti biasa saja, masih ada pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di tempat ini. Dan tadi juru bicara KPK Febri Diansyah juga menyatakan bahwa nanti KPK akan memberikan keterangannya setelah melakukan beberapa verifikasi terhadap informasi seperti yang tadi saya sebutkan. Namun memang secara detail Febri tidak menyatakan kapan kemudian ia akan memberikan keterangan pada pukul berapa, belum dinyatakan secara detail, tetapi yang pasti KPK hari ini akan tetap memberikan konfirmasi terkait dengan teror yang terjadi di rumah atau kediaman dua komisioner KPK. Kalau kita juga merujuk atau merunut ke belakang Eva, teror seperti ini memang bukan pertama kali dilakukan atau terjadi pada pegawai KPK, tetapi beberapa kali memang teror semacam ini sudah terjadi di KPK. Tidak hanya komisioner KPK saat ini, tetapi pegawai-pegawai biasa pun juga mengalami hal yang serupa. Penyidik KPK terlebih lagi sudah berkali-kali atau berulang kali mengalami teror yang hampir serupa, dari mulai diikuti, kemudian diculik, sampai dengan ada penyiraman air keras yang terjadi pada Novel Baswedan. Dan sampai dengan saat ini memang belum ada hukum yang kemudian dapat memayungi secara jelas penyidik maupun pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan keadilan terkait dengan teror semacam hal ini. Tetapi beberapa waktu yang lalu Agus Raharjo juga pada saat wawancara dengan saya, kemudian ia juga menyatakan bahwa KPK tengah mengupayakan panic button untuk seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga ketika pegawai KPK mengalami suatu ancaman, merasa diteror ataupun merasa diikuti, ia bisa langsung memencet panic button yang kemudian menandakan bahwa dirinya sedang dalam ancaman atau sedang merasa terancam, dan kemudian dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk kemudian mendapatkan perlindungan seperti itu. Tetapi memang hingga saat ini belum jelas apakah panic button ini sudah berhasil diberlakukan ataukah belum. Tetapi memang kalau kita juga melihat bagaimana teror ini dilakukan, bisa saja ini penyebabnya banyak hal, Eva, mengingat bahwa KPK ini memang menjadi pusat, tidak hanya pusat dari pemberantasan korupsi, tetapi juga ada permain-permain politik yang memang sering kali terjadi juga atau terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena juga pemberantasan korupsi tentu saja juga melibatkan orang atau tokoh-tokoh besar yang berada di Indonesia. Seperti saat ini memang KPK juga tengah menyoroti beberapa kasus besar, diantaranya kasus Meikarta, kemudian ada kasus Senturi yang kembali dibuka, kemudian ada kasus Lapas Sukamiskin yang juga tengah didalami oleh KPK, tetapi kami belum mendapatkan informasi secara detail, kemudian kami juga tidak bisa menduga-duga apa yang kemudian melatar belakangi teror yang terjadi dalam atau di rumah kedua komisioner KPK. Eva. Baiklah, Maria Sarjana melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih.